Oke, Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan di Banasarike, dimanapun kita berada pagi ini. Ucapan Shalom, damai sejahtera Allah Bapa kita di surga bagi semua kita. Oke, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan sekali lagi pada hari ini tanggal 30 hari bulan 5 kita sekali lagi dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengar sabda firman Tuhan. Oke, sebelum saya terlambat, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada saudara-saudari yang merayakan sambutan Hari Gawai pada tahun ini, supaya kita terus diberkati dalam perayaan kita bersama keluarga yang terdekat. Itu kata SOP. Oke, sebelum kita memulakan, kita lihat sedikit firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan permulaan kebijaksanaan. Pengertian yang sempurna ada pada semua yang mentaati perintah-perintahnya. Puji baginya kekal selama-lamanya. Oke, itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan. Yang kedua, kita lihat dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pujilah Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang menikmati keriaan daripada perintah-perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di atas bumi. Keturunan orang tulus akan diberkati. Yang ketiga, harta kekayaan akan dimiliki keluarganya dan pembenarannya kekal selama-lamanya. Diberkatilah kita saudara-saudari dimanapun kita berada, bagi kita yang takut akan Tuhan. Oke, yang seterusnya kita lihat dalam Mazmur 115 ayat yang ke-11, 12 dan 13. Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya, dialah penolong dan perisai pelindunganmu. Tuhan ingat pada kita, dia akan memberkati kita, dia akan memberkati keturunan kaum Israel, dia akan memberkati keturunan kaum Harun. Dia akan memberkati semua yang takut akan Tuhan, baik yang berkedudukan rendah ataupun tinggi. Oke, puji Tuhan, kita adalah jemaat Tuhan yang takut akannya, mentaati, melakukan, dan mengamalkan ajaran firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Kita serahkan seluruh kebaktian kita pada hari ini, dimanapun kita berada. Kita berdoa agar jamahan kuasa Tuhan menyertai kita lewat pujian penyembahan, lewat hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, terima kasih Tuhan karena roh-Mu yang diam dalam setiap pribadi kami, membolehkan kami taat dan takut akan Kau. Karena Tuhan, takut akan Kau adalah permulaan hikmat kebijaksanaan. Tuhan, Engkau memberi seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-Mu, seluruh hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan. Karena Engkau Tuhan adalah perisai dan pelindungan bagi kami yang takut akan Engkau. Malahan Tuhan, Engkau akan memberkati keturunan kami yang takut akan Engkau. Kami akan memiliki semua yang hasil bumi ini bagi kami yang melakukan kehendak-Mu menurut rencana-Mu dan takut akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus berdoa, serahkan kebaktian kami pagi ini ke tangan Engkau. Kiranya urapan-Mu Tuhan memenuhi setiap pribadi, dimanapun kami mendengar, dimanapun kami melihat, dimanapun kami melakukan pujian dan penyembahan dan mendengar sabda firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera Allah mengurapi setiap kami. Kami serahkan bagi hamba-Mu yang memimpin kita dalam pimpinan pujian dan penyembahan pagi ini Tuhan. Karena Engkau yang menyertai dia lewat pujian dan penyembahan, Tuhan kami bawa ini sebagai persembahan yang hidup,
yang berkenan padamu Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan isi firman-Mu, urapan luar biasa dari surga turun atas beliau. Tuhan, biar Engkau menggunakan setiap kata-kata, setiap ucapan, setiap firman yang dikeluarkan Tuhan untuk menjamah setiap pribadi yang mendengar pagi ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami panjatkan dan serahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat beribadah di mana saja kita berada. Kita bertemu hari ini seperti ini karena kasih Tuhan setenang kita. Bapa, terima kasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami benarkan Tuhan, roh ini Tuhan, hari ini Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan, untuk mengenal Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam dunia yang tidak menentu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan terus beserta dengan kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan Kau tidak pernah membiarkan kami Tuhan, sekalipun Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan melihat Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya. Kita ingin memuji dan menyembah Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan Dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan,
berjalanlah dalam kehendaknya, kesetiaan yang mengikutimu selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Bapa, terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam kasih Tuhan, kita memuji bahwa Tuhan di mana saja kita berada. Angkatkan suara kita, angkatkan roh kita hari ini, angkatkan pribadi kita. Kita pakai tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian kita, karena Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey. Nyatakan kita memuji Tuhan. Kita beritahu pribadi kita, Tuhan Yesus baik. 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 Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey. Haleluya. Haleluya. Ya, pujian kita untuk Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Meskipun Tuhan badai menimpa Tuhan, goncangan terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi tangan-Mu yang berkuasa tetap melindungi kami Tuhan, menjaga kami Tuhan. Itu Engkau Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, meniti masa waktu ini Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan sampai bila Tuhan. Tetapi Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Selagi kami hidup Tuhan, sehingga ke ujung titik yang akhir Tuhan, kami mau mencari terus wajah-Mu Tuhan, mencari panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami, berlari dengan tujuan kepada Engkau Tuhan, mengarah diri kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kerinduan kami Tuhan. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku dan selalu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan. Segenap jiwa, segenap hati kami Tuhan, dan roh kami Tuhan, hari ini Tuhan, mendekat kepada Engkau Tuhan. Bapa, berkaryalah Tuhan dalam hidup pribadi kami Tuhan. Berkaryalah Tuhan hari ini Tuhan, pada ciptaan-Mu Tuhan. Tuhan, mencari tujuan hidup kami di dalam Engkau Tuhan adalah sesuatu keberuntungan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, saat kami memuji membah Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ada Tuhan. Dan hadirat-Mu Tuhan beserta dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Inilah pujian penyembahan Tuhan yang kami nyatakan hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa setiap hari Tuhan, kami ingin roh kami Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke, selamat pagi saudara-saudari dalam Tuhan. Lagi kita berjumpa dalam kebaktian kita pada pagi ini. Pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita dari minggu lepas. Jadi pada pagi ini kita akan baca daripada Filipi pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan karena pimpinan dan penyataan-Mu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kami bersyukur sekali kesempatan untuk kami dapat mendengar firman-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami mendengar firman terlebih dulu, kami serahkan setiap kami tangan-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau buka hati, telinga kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami meneruskan Tuhan, saya serahkan sebagai diri saya sendiri. Tuhan mengaku tidak ada apa-apa, hanya siap menjadi alat-Mu pada pagi ini Tuhan. Dan Engkau sembunyikan saya di salib-Mu, tapi biarlah roh-Mu bicara kepada setiap yang mendengar Tuhan pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa suri tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, pada minggu yang lepas kita telah mendengar firman Tuhan. Saudara kita Pendatua Cikgu Regan telah membawa kita dengan satu tema yang dikatakan itu mengarahkan diri kepada tujuan hidup sejati, di mana Rasul Paulus yang telah berusaha untuk terus maju dalam kehidupan dia. Dan pada pagi ini saya akan meneruskan menyambung pelajaran dia dengan ayat yaitu Filipi pasal 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-1 yang katakan begini. Dan Filipi bagi 3 ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewagaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi inilah bacaan kita dan Filipi pasal 3 ayat 17. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Rasul Paulus telah dapat menjelangkan kepada mereka yang di Filipi dalam hal yang pertama kita perhatikan daripada petikan ini saya mengambil satu tema, yaitu jadilah teladan untuk semua orang. Jadilah teladan untuk semua orang. Jadi di sini ada 3 bahagian yang kita dapat pelajari yang Rasul Paulus nyatakan. Yang pertama, ayat 7 katakan mengikuti teladan. Dia kata ke sini, ikutilah teladanku. Jadi ini Paulus katakan supaya kita mengikut teladan. Salah satu tujuan kita suci mencatat kehidupan dari orang-orang yang saleh, yang beriman adalah supaya kehidupan mereka yang baik dapat kita ikuti ataupun teladani. Jadi ini yang pertama yang kita perhatikan. Yang pertama harus ikutilah teladan ya. Apakah kita sesuai dalam kehidupan kita? Minggu lepas kita telah Paulus telah memberi kita satu teladan contoh supaya kita terus berlari ke depan dan meninggalkan apa yang di belakang. Ini satu teladan yang contoh. Dan pada pasal yang ketiga ini, ayat yang ke-17, Paulus masih ingat, ikutilah teladanku. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita lihat bagaimana Paulus. Nah, yang kedua yang harus kita kata hal-hal yang harus kita hadari. Jadi ini kita perhatikan hal yang harus kita hindari. Paulus katakan ada berapa hal yang perlu kita pelajari pada ayat 18 dan ayat 19. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak boleh bosan dan memperingatkan jemaat dan tidak boleh bosan untuk mengulang suatu ajaran yang dianggapnya penting. Bahasa Paulus katakan beberapa kali katakan bahwa dia sentiasa mengingat, menyatakan kepada jemaat di Filipi, peringatkan mereka. Ini menunjukkan jemaat yang tidak boleh bosan untuk diperingatkan ataupun mendengar segala apa yang dinasihatkan ataupun apa yang ditegur oleh sebagai seorang pemimpin ataupun hamba Tuhan. Karena Paulus sentiasa memperingatkan. Walaupun katakan ayat 18, walaupun dengan tangisan. Paulus katakan, dia sehat dengan tangisan, kata dia. Mengapa Paulus menangis ataupun merasa sedih? Ini kita lihat warna hati dia. Bila seperti itu saya ingat semasa Paulus katakan kepada pemimpin, bila dia panggil pemimpin di Asia sebelum mereka perpisahan. Dia tidak kalau lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Jadi sini Paulus, mengapa Paulus sedih? Dia kata sambil menangis. Ini kita lihat satu. Yang pertama, karena dia melihat hidup orang yang dalam dosa. Kesedihan dan sedih bila melihat orang yang masih dalam berdosa. Orang yang masih melakukan dosa. Itu dia yang dia bawa di hati sedih. Kalau kita baca dalam pada Mazmur 119 ayat 13 136.
dan Yeremia 13 ayat 17. Jadi orang Kristen apalagi hamba Tuhan yang sejati harus sedih karena bila mendengar ada orang Kristen yang hidup di dalam dosa. Ini bawa kesedihan bila orang tiba-tiba mereka jatuh ataupun mereka membuat dosa. Kedua, mengapa dia sedih? Karena dia melihat orang-orang hidup dalam dosa itu banyak, jumlah ayat 18c. Dikatakan karena banyak mereka yang membuat dosa itu terlalu banyak. Dan yang ketiga, mengapa dia sedih? Karena kesudahan akhir mereka itu akan dibinasakan. Ayat 19b, 19e. Kalau saya sekalian bahwa akhir, kalau kita ingat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau mereka itu betul berdosa, jadi memang mereka akan binasa. Jadi ini ada 3 hal. Mengapa Paulus dia merasa sedih untuk dia. Jadi inilah yang harus kita hindari. Dan kita dari sini kita belajarlah bagaimana kehidupan kita secara rohani, khususnya kesudahan hidup mereka. Ini akan membuang semua air hati dan bahkan membuat saudara kita sedih dan perhatian atas nasib mereka untuk kita. Dan keempat, kenapa Paulus merasa sedih? Karena Paulus mengasihi mereka, selalu menyayangi mereka. Ini yang harus selalu terjadi kepada orang yang mengenal Tuhan. Bila seorang yang dalam dosa jatuh dalam dia merasa sedih melihat, karena sangat mengasihi mereka. Jadi itu saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita berdoa minta Tuhan akan menyucikan diri kita supaya kita mengubah kita sehingga kita mempunyai kasih seperti kasih Paulus. Jangan kita ingat seperti pentingkan diri kita sendiri. Itu Paulus beberapa kali Paulus katakan jangan pentingkan diri sendiri. Harus mempunyai kasih khusus. Jadi ini yang pertama. Dan yang kedua yang harus kita hindari ialah Paulus katakan kita harus hindari daripada orang yang seteru salib ataupun musuh. Ini ayat 18b. Jadi Paulus mengatakan tentang ini adalah orang-orang hidup sebagai seteru Kristus. Jadi orang yang seteru Kristus itulah hidup adalah mereka yang menentang Injil. Karena mereka memberitakan hukum Taurat atau keselamatan karena perbuatan tidak baik. Walaupun mereka mengaku mereka sebagai orang Kristen, tapi mereka adalah musuh salib ataupun mereka yang menentang. Jadi ini Paulus untuk kata yang kedua supaya mereka Filipi harus berhati-hati ataupun hindarilah, jauhilah daripada hari itu. Karena ini yang sebanyak mengelirukan kita dan mereka. Seperti zaman kita sekarang juga, keadaan kita sekarang juga. Banyak juga hal yang mengelirukan kita. Jadi kita harus berhati-hati. Mengapa? Karena ada kedua itu karena mereka adalah macam-macam pandangan. Mereka mempunyai macam-macam pandangan tentang siapa mereka. Ada mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang pra-Yudisme yang diserang oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Tapi juga yang menganggap mereka beda dengan orang lain. Jadi banyak orang yang kita lihat, banyak orang yang menjadi anti ataupun yang melawan salib Kristus. Jadi kita harus berhati-hati daripada mereka. Karena kehidupan mereka, katakan ayat ke-18 ayat 19, ayat 18 katakan karena mereka tidak mau menyangkal diri atau memikul salib. Dan ayat 19 katakan karena Tuhan mereka adalah waktu itu hanya mengisi kepentingan mereka sendiri, untuk keuntungan mereka sendiri.
Jadi itu Paulus katakan harus berhati-hati untuk hal itu. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan, karena kita tahu bahwa mereka ini adalah kehidupan mereka, kesudahan mereka adalah kebinasaan, ayat 19e. Sekalipun mereka ada di dalam gereja, tetapi mereka ada di luar Kristus, dan karena itu kesudahan mereka adalah kebinasaan. Jadi Paulus menyatakan tentang orang-orang ini supaya jemaat Filipi dan juga tidak meniru kehidupan orang itu. Karena dalam gereja ada orang-orang yang harus ditiru, ayat 17, tetapi juga ada banyak yang harus kita dihindari ataupun dielakkan, tidak boleh ditiru. Jadi ini yang Paulus katakan untuk kita harus kita dihindari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang Paulus ingat untuk kita tentang apa yang harus kita sadari ataupun ingat di ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Paulus mengatakan bahwa kewarganegara kita adalah di dalam surga. Dengan kata lain, kita adalah warga negara surga. Jadi di sini ayat 20 Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah warga negara surga. Jadi harus supaya kita pikiran kita, jangan kita pikir bahwa kita ini adalah hal duniawi. Ini bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dan juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Ini adalah sesuatu yang harus kita diingat atau bersedari. Kesadaran tentang hal ini adalah supaya sesuatu yang sangat penting, karena itu mendasari bahkan mengarah kehidupan dan tindakan kita. Karena itu yang kita maksudkan dengan menyadari bukanlah sekadar mengerti. Kita memang perlu mengerti, tetapi lebih dari itu kita harus selalu menyadari dan mengingat hari itu sedemikian rupa sehingga hari itu betul-betul mendasari, mengarahkan kehidupan kita. Jadi ini yang ketiga, Paulus harus disadari. Yang pertama adalah apa yang kita harus sadari, sama karena kita tak akan hidup seperti duniawi. Kita adalah warga negara surga, jadi kita harus pikiran apa yang kita lakukan. Aku lakukan hal duniawi. Itu yang pertama untuk kita sadari. Jadi dalam apa yang kita lakukan, biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, yang kita harus sadari bahwa kita adalah menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Dalam ayat 20b, kita bukan pikir hal duniawi, tapi kita saat ini kita memikirkan hal kedatangan Yesus. Ia berkata bahwa kita menantikan Kristus sebagai juru selamat, ayat 20b. Nah, kita tahu bahwa kedatangan Yesus akan datang. Dan itu yang kita tunggu untuk kita dalam saat ini. Ini yang perlu katakan untuk kita ingatkan. Dan kedua, inilah saat kita menanti bila kedatangan Yesus, kita tahu bahwa tubuh kita akan diubah menjadi seperti tubuh Kristus yang mulia, ayat yang ke-21. Jadi ini hari ini dimungkinkan karena kemahakuasaan Kristus. Jadi kesadaran kita tentang kedua hari ini menyebabkan kita makin rindu menanti kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ada banyaklah hal-hal lain yang harus selalu disadari, diingat, supaya semua itu dapat mengarahkan atau menasari hidup kita. Seperti kita harus tahu awal Allah kita itu adalah Maha Kuasa atau Maha Suci. Atau Allah kita itu adalah berdaulat dan segala sesuatu ada dalam kontrol ataupun perintahnya. Kesadaran itu akan hari ini membuat kita hidup dalam damai
dan sukacita, bebas dari kekhawatiran dan ketakutan. Dan kesadaran ini akan menyebabkan kita rendah hati, tidak bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi bersandar kepada Allah dan banyak berdoa. Musuh kita bukanlah manusia tetapi setan. Yang kesadaran akan hal ini membuat kita tidak membenci sesama manusia yang merugikan kita ataupun menyakitkan hati kita. Kesatuan kita sebagai tubuh Kristus. Kita sadar bahwa kita bila satu tubuh Kristus, ya kesadaran akan hal ini membuat kita mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman, mengasihi saudara seiman, tidak bersikap arah acuh tak acuh terhadap sesama saudara seiman, dan tidak mengabaikan saudara seiman yang menderita apapun yang jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang harus kita lakukan. Apakah kita rindukan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, atau kita berharap hari itu tidak cepat-cepat terjadi karena kita masih cinta dunia dan masih keras hidup di dunia? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga negara surga dan kita menyadari bahwa Kristus adalah Raja Kerajaan surga, maka kita pasti merindukan kedatangannya yang kedua kali. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, untuk kesimpulan kita, jadi pada pagi ini Paulus telah menyerahkan kita kepada 3 hal kepada kita daripada Filipi pasal yang ketiga ayat 17 hingga ayat 1. Yang pertama, dia katakan apa yang harus kita lakukan. Dia katakan ikutilah teladan mereka. Yang kedua, hal-hal yang harus dihindarkan. Yang 3, hal-hal yang harus kita lakukan. Dalam 3 hal ini yang kita harus, yang telah Paulus katakan untuk kita. Jadi itu perlu ingat kita supaya kita harus berhati-hati. Marilah kita biar kita menjadi teladan kepada semua orang. Bukan hanya kita setakat berlari, bukan hanya kita setakat sebagai orang Kristen, tapi bila kita menjadi teladan ataupun menjadi kesaksian dalam hidup kita. Seperti Paulus inginkan kepada orang Filipi, katakan teladanilah aku. Bagi kita mengikutilah. Kalau mengikut teladan Paulus, banyak hal yang kita telah pelajari, banyak teladan yang baik yang telah Paulus nyatakan, terutamanya mengenai kasih dia kepada jemaat di Filipi. Dan biarlah kita menjadi teladan untuk mengasihi orang yang sekeliling kita. Jadi sekalian untuk firman Tuhan untuk pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi ini, karena Engkau telah menyertai kami, telah bersama kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajar kami pada pagi ini Tuhan, untuk kami mengikuti teladan Yesus dan teladan Rasul Paulus, dan supaya apa yang harus kami hindari ataupun elakkan, dan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami beri segala puji syukur, hormat bagi-Mu, bagipun hamba-Mu sebentar, biar Roh-Mu bekerja lewat firman-Mu telah kami dengar pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas semua ini. Amin. Jadi sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan saya dengan keluarga mengucapkan selamat hari gawai. Tuhan memberkati. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070-661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak,
kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Peringatan mesra kepada semua ibu bapa di BEM Bandar Sarike yang mempunyai anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Sila kemaskini nama dan umur anak anda bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak di gereja. Sila hubungi saudari Ong Yiting atau saudari Dolly. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita telah dengar sebentar tadi. Terima kasih juga untuk pimpinan pujian dan penyembahan yang telah membawa kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih supaya dimanapun kita berada, firman Tuhan melawati kita. Firman Tuhan membentuk kita. Firman Tuhan adalah jalan. Firman Tuhan adalah hidup bagi semua kita hamba Tuhan. Terima kasih untuk pengumuman yang kita dengar tadi, yang telah disampaikan, yang telah kita ketahui untuk minggu ini dan minggu yang akan datang. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini, saya ingin mengulangi, mari kita lihat dalam firman Tuhan yang saya baca pada permulaan tadi, yaitu dalam Mazmur 11 ayat 111 ayat yang ke-10. Takut akan Tuhan permulaan kebijaksanaan, pengertian yang sempurna ada pada semua yang mentaati perintah-perintahnya. Puji baginya kekal selama-lamanya. Oke, puji bagi Tuhan kekal selama-lamanya bagi semua kita yang takut akan Tuhan. Oke, kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Kau yang telah menyertai kami dari awal sampai ke penghujung kebaktian kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau menerima persembahan kami lewat pujian dan penyembahan kami. Karena Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang layak disembah. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kunjian firman-Mu yang cukup luar biasa mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, dan terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, kami berdoa dan serahkan setiap
pribadi, setiap jemaat Tuhan di Bandar Serike, dan mereka yang mendengar, yang melihat, yang mengikuti kebaktian pagi ini Tuhan, kami serahkan setiap pribadi ini ke tangan Kau. Apa yang kami lakukan sepanjang minggu yang akan datang Tuhan, kami berdoa, kami percaya Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjaga keluar masuk kami, Tuhan yang memberi kami hikmat kebijaksanaan, Tuhan yang memimpin sepanjang aktiviti kami, terutama bagi saudara-saudari kami yang menyambut atau merayakan perayaan Hari Gawai, walaupun yang disambut kami dalam keadaan suasana yang seperti sekarang, kami percaya Tuhan, inilah masanya kami berkumpul bersama keluarga yang terdekat kami untuk mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan sepanjang tahun yang lepas. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami sekali lagi serahkan semuanya ke tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.